selanjutnya membasuh kening. Oke. Nah, kita harus menjaga akal pikiran kita ini dari hal-hal yang kotor. Jadi yang positif, pemikiran kita yang baik. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya telinga kita. Telinga kita itu kita harus bisa menjaga dari pembicaraan orang-orang lain itu. Kalau pembicaraan itu nggak baik, jelek, cukup simpan. Jangan kita sebar luaskan melalui mulut. Kan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyaring telinga kita itu. Hal-hal yang baik, pendengaran kita itu harus berfungsi dengan baik. Sayang kalau untuk bisa mendengar yang jelek cepat ya. Tapi kalau mendengarkan informasi-informasi yang baik kita tutup, itu sayang. Kan ngaten. Lalu selanjutnya basuh kaki. Nah, karena kita itu kaki suatu tumpuan, kita sehari-hari untuk berjalan kemanapun kita harus sangat bisa menjaga dengan langkah-langkah kita itu, langkah yang baik, kemana tujuan kita gitu, dan semuanya itu. Insya Allah kalau adik-adik semua ini bisa menjaga wudhu dalam sehari semalam itu berturut-turut kebiasaan, kira-kira kelakuan kita baik nggak? Dan saya yakin kalau bisa itu akan menuju keterwujudan menjadi manusia berbudi luhur. Ya toh? Nah, seperti itu. Itu ajarannya Esyatrate. Jadi nggak main-main. Ajaran Esyatrate itu begitu mulianya. Apa saya katakan begitu mulia? Dari tahun 1922 sampai 2024 ini sudah 102 tahun ya. Bukan semakin mundur tapi semakin eksis. Karena apa? Karena ajarannya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa dibuktikan untuk menjadi contoh tauladan yang baik. Itu orang Esyatrate. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Alhamdulillah. Sebab apa saya katakan seperti itu? Orang Esyatrate itu mempunyai ciri khas setelah menjadi warga itu. Ciri khas contoh yang baik yang pertama adalah persaudaraannya. Gimana Bang? Saya rasa semua perguruan sama. Bisa pencak silat, ya kan? Ada juga kerohaniannya. Namun yang tidak punya sekuat kita adalah persaudaraannya. Boleh dibuktikan. Monggo. Setelah nanti menjadi warga Esyatrate akan merasakan itu. Kedua, ciri khas dari warga persaudaraan setia hati Trate adalah contoh tauladan. Kita harus bisa menjadi contoh yang tauladan, yang baik, terutama di kalangan organisasi dan di kalangan masyarakat. Itu baru menjadi warga Esyatrate. Yang kedua adalah pengabdian. Yang ketiga, kita menjadi warga Esyatrate itu adalah ciri khasnya kita bisa mengabdi, terutama di organisasi. Makanya betul kata Kang Mas Ketua Cabang tadi, kita itu semuanya pengabdian tanpa ada gaji dan meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan adik. Nah, seperti itu. Itu adalah satu ciri khas warga persaudaraan setia hati Trate. Saya harap itu bisa melekat pada jiwa adik-adik nanti setelah menjadi warga Esyatrate. Itu harapan saya. Dan itu harus saya harapkan dan bisa terwujud pada adik-adik. Bisa nggih? Esyatrate? Esyatrate? Masa siang-siang panas ada yang ngantuk ini. Sekali lagi Esyatrate? Alhamdulillah. Adik-adikku semua yang sangat saya banggakan. Dan di dalam organisasi Esyatrate ini strukturnya jelas ya. Dari tahapan-tahapan dari rayon, ranting, cabang, pusat, semuanya jelas. Kita legalitasnya jelas, tidak abal-abal. Jadi adik-adik nanti setelah menjadi warga Esyatrate jangan ragu-ragu Esyatrate itu apa sebenarnya. Esyatrate adalah organisasi yang betul-betul terkoordinir oleh aturan-aturan. Jadi kita menjadi warga Esyatrate nantinya tidak semena-mena, semua itu diatur dalam
Undang-undang dasar, undang-undang rumah tangga. Ada semua aturannya. Tidak boleh semena-mena. Paham ya? Nah, saya harap adik-adik nanti setelah menjadi warga Sejahtera bisa menjadi warga yang baik, yang bisa untuk contoh tauladan warga-warga yang lain. Siap ya? Nah, yang saya tanyakan hanya satu. Siap mengabdi untuk Sejahtera? Siap mengabdi untuk Sejahtera? Alhamdulillah, saya akan buktikan nanti setelah menjadi warga Sejahtera. Saya akan datang latihan pelatihan, ada nggak warga 2024 ini. Nah, baru kelihatan. Sedangkan orang Sejahtera itu mempunyai sifat satu, jujur. Jenengan harus jujur karena bisa mempertanggungjawabkan pembicaraannya. Katanya siap, saya yakin siap. Oke? Nah, mungkin itu karena waktu kita itu dibagi-bagi, masih ada agenda-agenda yang lain karena waktu sehari. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dijalankan, dilakukan di dalam kehidupan. Oke. Nah, mungkin ada salah janggalnya, mohon maaf. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.